Aduh saya tuh kalau di Jogja ya saudaraku, saya tuh orangnya cengeng saudara. Saya tuh orangnya cengeng. Saya kalau di Jogja ini yang saya paling seneng ya saudara, atmosfer hadirat Tuhan di tempat ini. Gedung boleh mewah ya saudara, nggak ada Tuhan di sini, nggak ada artinya. Mau saudara gedung jerami kalau ada Tuhan ya, damai itu di sini. Boleh nggak saya pesen Jogja, saya titip satu aja. Keluarga Allah nggak pernah hanya sekedar fasilitas. Kita dimulai dari ini. Ada fasilitas, gak ada fasilitas, selama kita punya Tuhannya sama. Jadi saya titip sama teman-teman di Jogja ini, biar orang-orang yang datang ke sini, di sini mereka boleh berseru sama Tuhan, mata dan telinga Tuhan ada di sini. Kapan mereka nggak tahu mereka harus kemana, kapan mereka nggak tahu cari jawaban di mana, mereka tahu di sini mereka menemukan sesuatu. Boleh ya, teman-teman boleh ya, jaga itu di Jogja ini. Supaya di Jogja ini tetap ada gereja yang lenteranya terus menyala. Kaki dianya terus menyala. Amin teman-teman. Dimanapun saudara berdiri, lihat kiri kanan, saudara lemparkan blessing ke kiri kanan saudara. Be blessed, be blessed. Silakan duduk jemaat Tuhan. Thank you tim Praise and Worship, luar biasa saya diberkati. I'm blessed, I'm blessed. Oh haleluya saudaraku, kita masuk pada minggu yang ketiga ya dari bulan April ini ya. Dan saya akan berbicara tentang yang namanya kehausan. Unquenchable thirst. Kata unquenchable sendiri saudaraku itu adalah bahasa yang gak biasa ya. Gak familiar ya saudara. Bahasa Inggris ada beberapa yang familiar, saudara sering dengar. Unquenchable thirst itu termasuk bahasa yang gak familiar. Unquenchable itu saudaraku adalah kehausan yang tidak terpadamkan gitu. Kehausan yang tidak ada habisnya. Nah, saya akan ajak saudara kita buka terlebih dulu di Matius pasalnya yang ke-5, ayatnya yang ke-6. Yang sudah ketemu katakan amin. Yang ketemu karena saudara lihat ke depan juga katakan amin. Yuk kita baca sama-sama ya, 2, 3. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Media bisa bantu saya keluarkan terjemahan bahasa Inggrisnya. Saudaraku, di dalam bahasa Inggris, kalau di dalam bahasa Indonesia kita mengertinya adalah berbahagialah. Di dalam bahasa Inggris di sana tidak ditulis happy are those. No. Bukan. Apa teman-teman? Apa saudaraku? Bless. Diberkati. Orang yang lapar dan haus, engkau diberkati. Oh amin, yang keras tepuk tangannya yang paling meriah buat Yesus Tuhan kita. Jangan lupa saudaraku, garis bawahi bahwa dalam ayat ini, kata kuncinya itu lapar dan haus. Ini berbicara tentang lapar dan haus akan kebenaran. Dalam bahasa yang lebih simpelnya, lapar dan haus akan Tuhan. Dan saudara harus ingat bahwa khotbah yang kita dengar ini kita sedang dengar khotbah saudara. Ayat yang kita baca ini used to be a sermon. Dan khotbah ini bukan disampaikan Pak oleh Rasul Yesus. Tidak disampaikan nabi. Kalau saudara punya Alkitab, maka saudara akan menemukan di Alkitab saudara, ini ditulis dengan cetak merah. Artinya apa saudara? Artinya apa saudara? Ini perkataan Yesus sendiri. Yesus dengan jelas mengatakan, orang yang lapar dan haus itu sayangnya saudaraku, zaman sekarang ini setiap kali kata diberkati muncul, ada banyak orang selalu cenderung menyangkutkan itu dengan berkat secara keuangan. Itu enggak salah sih. I can understand gitu. Tapi dengan jelas Yesus di sini sedang berbicara di ayat ini. Unquenchable thirst
thirst. Kehausan yang tidak dipadamkan. Kehausan yang tidak ada habis-habisnya. Dan orang yang seperti ini dia katakan, you are blessed. Kenapa saudara? Saudara tahu, ada beda antara hukum jasmani dengan hukum roh. Beda. Dalam hukum jasmani, saudara bawa 1 gelas. Ya saudara hanya bisa isi air 1 gelas. Di hukum jasmani, saudara bawa 1 ember, ya saudara akan dapat seember. Di dalam hukum jasmani, saudaraku, saudara bawa 1 bak. Saudara dapat 1 bak. Tapi harus saudara ingat, hukum roh itu unlimited. Itu yang banyak tidak disadari orang. Roh itu enggak ada batasannya. Mau saudara masukkan segelas ya segelas, mau saudara masukkan seember ya seember, mau saudara masukkan 1 bak ya 1 bak, mau saudara masukkan 1 bendungan, 1 bendungan. Orang yang punya kehausan yang unquenchable, no doubt, pasti ketemu Tuhan. Kalau kamu nyarinya, kamu ngejarnya, kamu pausnya begitu rupa, nggak bisa, pasti ketemu Tuhan. Dan dengar ini baik-baik saudaraku. Saya sangat menyayangkan banyak orang Kristen tahu Pak, sorry, tapi nggak tahu. Tahu, tapi nggak tahu. Kenapa saya katakan demikian? Orang Kristen twisted, sering kali terbalik. Tak sadari satu kebenaran ini saudaraku. Kalau saudara cari Tuhan, saudara ketemu Tuhan, saudara dapatkan semuanya. Not the other way around. Itu saya sayangkan loh Pak. Orang Kristen tahu, tapi enggak tahu. Cari Tuhannya. Kau dapat semuanya. Ini yang dialami dalam perjalanan kehidupan Salomo di awal perjalanannya dia mengikut Tuhan. Salomo itu raja yang begitu lapar haus akan Tuhan, saudaraku. Salomo itu raja yang mengejar Tuhan habis-habisan. Saudara baca di dalam Alkitab. Apa sih yang gak dia lakuin untuk Tuhan? Dia lakukan semuanya untuk Tuhan. Sampai saudara baca satu kisah yang begitu terkenal, saking dia segitunya sama Tuhan. Satu kali Tuhan datang dan Tuhan tanya, Salomo, kamu minta apa? Apa yang kamu minta, aku berikan. Apakah Salomo minta uang, saudara? Yang menyentuh saya ketika saya baca ayat ini, saudara. Dia nggak minta money. Dia bahkan tidak minta daerah kekuasaan yang lebih besar lagi. Ini seorang raja loh saudara, come on. Dia nggak minta kesuksesan. Dia nggak minta keberhasilan. Saudara tahu apa yang dilakukan seorang Salomo muda di hadapan Tuhan saat itu? Dia sujud. Sesederhana kalau saya bisa katakan dengan kata-kata zaman sekarang saudaraku, Tuhan, aku enggak minta yang lain. Kasih aku hikmat. Hikmat untuk apa saudara? Untuk jadi kaya? Hikmat untuk sukses? No. Salomo sederhana, dia cuma ngomong kasih aku hikmat untuk menyelesaikan tugasku di muka bumi ini mempermuliakan namamu. Kata-kata itu masuk ke hatinya Tuhan. Saat Salomo minta yang satu itu, dengar ini saudaraku, dia dapat semuanya. Saya kalau cerita ini ya, makanya saya bilang dulu ya saudaraku, sorry saya itu orangnya, saya cengeng saudara, sesederhana itu saya cengeng. Saya kalau udah sama Tuhan, cengengnya pasti keluar. Gitu. Bukan apa-apa saudaraku. Buat saya Tuhan itu, I owe him my life. Everything I am,
because of him. Jadi saya jadi cengeng, saudara. Ketika saya mempelajari khotbah ini, Tuhan mengingatkan saya kisah dari anak saya sendiri, saudara. Anak saya yang paling kecil, Jin. Sejak dari dulu saya pernah cerita kayaknya, anak saya yang paling kecil ini unik, saudara. Dia tuh senangnya nempel aja sama saya. Gitu. Begitu senangnya dia tuh deket nempel sama saya, saudara. Sampai maaf, saudaraku. Saya ke kamar kecil aja, dia ikut. Ini maaf ya saudara, maaf. Sampai saya BAB aja, saudaraku. Dia ikut. Nah, saya tuh kan ya orang Jawa tuh, saudara. Gimana sih? Masa orang BAB saya tuh sampai ngomong sama anak saya, "Non, bau." Saya bilang, "Kamu keluar." Saya sungkan, saudaraku. Sekalipun dia masih kecil ya, dia nggak peduli begitu. Tapi saya bawaan orang Jawa, saudara. Gimana sih kita itu kan, ya sungkan, bau, keluar. Nanti kalau udah selesai, mamam juga, apa sih kita BAB juga seberapa lama sih? Kamu keluar aja. Saudara tahu nggak apa yang dia lakukan? Dia mendekat ke saya, dia manjat saya, saudara. Dia duduk di pangkuan saya, dia peluk saya. Jen cuman mau dipeluk momom, katanya. Saya nggak bisa apa-apa, saudara. Pernah satu ketika, saudaraku, kita makan ya namanya makan, ya semua duduk di kursi masing-masing kan, saudara. Jen lain, saudara. Setiap kali makan, dia akan tarik kursinya maksimal sampai nabrak kursi saya, saudara. Sampai udah nggak bisa didorong lagi, dia pegang tangan saya. Kalau sudah gitu dia tenang. Saya belajar khotbah, saudara. Saya tuh kalau belajar khotbah paling nggak suka diganggu. Saya butuh ketenangan, saya butuh nggak ada orang karena saya tuh tipe yang kalau belajar sambil ngomong, saudara. Ada nggak di sini yang kayak gitu ya? Kalau belajar tuh sambil ngomong gitu. Kita nggak yang ini. Nah, saya kalau ada anak saya di situ hilang, buyar konsentrasinya, saudara. Saya bilang, "Jen, momong tuh mau belajar khotbah, Jen ke sana." Saudara tahu apa yang dilakukan? Dia geser pelan-pelan, dia geser, saudaraku. Sampai di titik yang tertutup dinding, terus dia gini, "Can you still see me?" Masih kelihatan gak? Saudara kalau jadi saya tanya. Segitunya, saudara. Pernah satu kali saya ajak jalan-jalan, saya ajak pergi, saudaraku. Pernah satu kali sayanya yang butuh pergi, saudara. Kita ibu-ibu kan, kita tetap punya kebutuhan untuk belanja apa segala macam ya, saudaraku ya. Kebutuhan rumah tangga apa segala macam. Saya itu kebetulan pas waktunya mepet. Saya butuh cepet, Pak. Saudara tahu dong kalau bawa anak kayak gitu, kita ribet gitu loh. Maksud saya udah deh kamu di rumah aja, momom cuman sebentar, pokoknya cepet-cepet aja ke mall, beli, pulang gitu loh. Maksud saya itu, saudara. Saya bilang sama Jen, Jen tunggu di rumah aja, nanti malah kamu nggak ini gitu. Kamu nggak bisa enjoy anyway, momom nggak kemana-mana kok, cuman kebutuhan-kebutuhan gitu, saya bilang. Saudara tahu apa yang dia katakan ke saya? "No, Mom, I just wanna be with you." Saya tuh sampai di satu titik ya, saudara. Waktu kita pergi bersama jalan ya, barengan saya itu banyak, saudara. Anak saya maksa untuk bawain. Saudara tahu dong, anak umur segitu tuh seberapa gede sih? Dia paksa untuk bawa barang saya. Jen mau bantu katanya. Jadilah akhirnya kita jalan berdua di mall, saudaraku. Jennya tuh bawa barang saya sampai gini nih. Sampai begini. Loh, itu kalau jalan orang papasan lihat saya, anak saya di belakang saya gitu, mikirnya gimana, saudaraku? Ini mama kejem banget. Anaknya dikaryakan sampai begitu rupa. Lah saya ya mikir, saudaraku. Sampai ketika sudah sampai rumah saya bilang, "Jen, kamu nggak kapok apa? Capek kan tadi pergi ikut mamam susah kan? Repot kan kamu harus bawa-bawa." Saudara tahu apa yang dikatakan? "I just wanna be with you, Mami." Itu saya kena loh, saudara.
Kalau saya sebagai seorang ibu saja, karena dia mau saya, dia nggak minta yang lain. Dia cuma mau bersama saya, that's it. Dia nggak butuh yang lain. Dadinya kadang suka godain saudara. Jen, nanti kalau Jen di rumah sama Dedi kasih ini, Dedi kasih itu, Dedi kasih apa? Sudah tahu apa yang dia katakan ke dadinya? I just wanna be with mommy. Sampai dadinya bilang sama Jen, kamu tuh ya cintanya mom katanya. Tapi tiba-tiba saudaraku, ketika satu hari saya menyembah Tuhan, ada satu lagu. Lagu ini mengatakan seperti ini saudara. I just wanna be where you are, dwelling daily in your presence. I don't want to worship from afar, 'cause I just want to be with you. Langsung saat itu Tuhan mengingatkan saya akan anak saya ini. Saya nangis, saudara. Sama seperti Salomo. Kadangkala saudaraku waktu berjalan, dia yang tadinya mengejar Tuhan mati-matian, dia yang tadinya mencari Tuhan mati-matian, lapar dan haus akan Tuhan mati-matian sampai dapat segalanya dari Tuhan. Tapi kadang kita lupa, waktu berjalan dan kita merasa kita sudah bisa sendiri. Salomo tidak lagi mengejar Tuhan. Sekarang yang dia kejar hal-hal jasmani. Dia mau lebih kaya lagi, dia mau kerajaannya lebih besar lagi. Dia mau lebih termasyur lagi. Kalau zaman sekarang kita ada mobil ya saudara, koleksi mobil ya. Kalau masih kurang koleksi mobil apa? Koleksi boat, kapal. Kurang lagi apa? Koleksi pesawat terbang gitu kan. Kalau zamannya Salomo kan nggak ada. Yang dikoleksi apa Bu? Kuda. Dia yang tadinya ngejar Tuhan mati-matian, saudaraku sekarang kejar hobinya. Kumpulin kuda-kuda terbaik di seluruh dunia. Dia mulai kejar lebih lagi. Dia sudah tidak cari yang di atas, dia cari perkara jasmani. Akhirnya apa yang terjadi? Tambah istri. Dari koleksi kuda ke koleksi istri. Loh, literally loh Pak. Loh coba saudara lihat, dari berbagai macam negara kok saudaraku. Dari yang kulitnya hitam sampai yang kulitnya putih, sampai yang kulitnya kuning, sampai I don't know gitu. Dengar ini baik-baik saudara. Salomo boleh dapat segalanya. Dia dapat semua kekayaan. Dia dapat ketenaran. Tapi izinkan saya mengatakan ini kepada saudara, belajarlah dari orang terkaya yang pernah hidup di dunia. Di akhir hidup Salomo, menjelang akhir hidupnya, Salomo harus mengakui, kalau saudara buka di dalam pengkhotbah dia mengatakan vanity, vanity, everything is vanity. Dia dapat kekayaan, dia dapat segalanya, dia dapat ketenaran, dia dapat kemasyuran. Tapi tanpa Tuhan, dia hanya mendapatkan kesia-siaan. Dia mengakhiri hidupnya dengan mengatakan, dia mengakui, vanity, vanity, vanity. Everything is vanity. Doa saya dari tempat ini ada orang-orang yang lapar dan hausnya tidak semudah itu dipadamkan. Lapar dan haus yang begitu rupa tidak ada habis-habisnya. Orang yang seperti ini kau dapatkan Tuhan, kau dapat semuanya. Oh,
Dari sini kita belajar, saudara. Ternyata kehilangan satu hal ini bisa kehilangan segalanya. Betul? Hal simpel loh, saudara. Lapar dan haus. Pertanyaannya sekarang, saya ajak saudara, kita maju lagi. Kalau gitu gimana caranya kita bisa menjaga tetap lapar haus? Betul ya, Bu? Berapa banyak dari antara saudara di sini yang sudah jadi orang Kristen lebih dari 5 tahun? Boleh saya lihat tangannya? 10 tahun? 15 tahun? Oke, turunkan tangan saudara. Saudara yang masih baru, saudaraku, sering kali kita merasa, wah. Tapi setelah 5 tahun, 10 tahun, ngalami manis pahitnya pelayanan, tabrakan, gesekan, disalah mengerti, tidak dipedulikan, tidak dihargai, dilupakan. Oh, kalau nggak hati-hati ya saudara, bilang lo itu lapar dan haus. Nggak sama lagi loh. Hari ini kita akan belajar bagaimana sih kalau lapar dan haus itu bisa begitu menentukan dalam hidup seseorang. Bagaimana kita bisa menjaga mau 15 tahun, 20 tahun, 40 tahun, 100 tahun pun. Oh, tetap haus, lapar, Tuhan segalanya, Tuhan satu-satunya, Tuhan tidak tergantikan. Salah satu kunci saudara, yang tidak banyak dipedulikan orang Kristen, ini disiplin dasar Pak. Tapi orang Kristen sukanya gitu saudara. Maunya instan kan. Disiplin dasarnya lewati semua, yang penting pelayanan. Pelayanan. Maaf saudaraku, saudara yang ada di dalam pelayanan, saya harus katakan ini. Pelayanan, di atas mimbar apalagi. Engkau tidak belajar tekuk lututmu, habis kau. Sorry saudara. Itu pelajaran dalam kehidupan saya. Disiplin dasarmu menentukan seberapa kuat kau bisa dibawa naik. Dan salah satu disiplin dasar yang mempertahankan lapar dan hausmu akan Tuhan adalah doa puasa. Doa puasa. Doa puasa ini saudaraku, somehow kelaparan di dalam doa puasa ada kaitan erat dengan kelaparan roh saudara. Poin yang pertama ya, saudara catat, poin yang pertama. Salah satu manfaat nomor 1 dari doa puasa saudaraku. Doa puasa menjaga roh selalu haus akan Tuhan. Tahukah saudara, bahkan para peternak saudaraku, para peternak itu dengan sengaja mereka mempuasakan hewan ternaknya. Untuk apa saudara? Mempertahankan selera makan. Dengan sengaja dipuasakan. Supaya apa? Keinginan untuk kelaparannya muncul. Tahukah saudara? Mempuasakan jasmanimu akan memunculkan kehausan rohmu. Oh yes, saya harus katakan ini. Mempuasakan ini saudara, dagingmu akan membuat roh itu haus. Masalah dari Salomo, salah satu kenapa dia sampai kehilangan saudara. Salomo sangat jarang berpuasa. Atau bahkan tidak berpuasa. Pastor, apa ada ayatnya? Oh saya ajak saudara. Saya ajak saudara baca. 1 Raja-Raja 4 ayat 22 sampai 23. Kadang di dalam Alkitab ya saudara, sesuatu itu tertulis secara literal. Kita bisa baca. Kadang untuk saudara mendapat satu kebenaran, itu harus saudara baca, dari situ ada kesimpulan. Make sense ya saudara. Saya ajak ya, kita baca. Ayat 22, adapun persediaan makanan yang diperlukan Salomo untuk sehari, untuk berapa hari? Sehari, 1 hari saudara. Adalah 30 kor tepung yang terbaik. 60 kor tepung biasa, sudah mulai pusing? Saya ganti ya, saya bantu saudara baca terjemahan masa kini. Oke ya. Kebutuhan 1 hari Salomo, 5.000 liter tepung halus.
10.000 liter tepung kasar. 10 sapi kandang. By the way, kalau saudara sepupu kita sedang merayakan, saudaraku, 1 sapi aja cukup buat orang sekampung, Pak. Yang mengerti anggukkan kepala saudara. Ini 10 sapi kandang. Udah selesai di situ? Belum. 20 sapi padang. Sudah selesai? 100 domba. Sudah selesai? Loh, lanjut Pak. Belum terhitung rusa, kijang, rusa dandi, itu menjangan. Gangsa piaraan, unggas. Yang dimaksud belum terhitung, yang tadi ada angkanya, yang belakang-belakang ini mau dihitung nggak tahu caranya saking banyaknya. Sebagian dari saudara lihat saya dan saudara berkata, Pastor, nggak mungkin kali Salomo makan semua sendirian. Ya jelas lah saudara, itu juga kita tahu lah. Gila apa saudara dimakan sendirian? Enggak lah, kita tahu itu pasti dimakan untuk seisi istananya. Tapi berapa banyak dari saudara yang juga tahu, sebagian dari saudara juga katakan, Pastor, bukankah ini berbicara tentang, kehebatan Salomo, gitu kan? Berarti seisi istananya aja makanannya begini. Ya betul. Tapi bolehkah saya katakan ini saudara, poin saya bukan di situ. Setiap orang itu punya sesuatu penekanan dalam hidupnya. Saudara masing-masing punya sesuatu yang saudara sukai. Betul? Betul ya? Ada orang-orang sukanya gadget. Kalau saya ketemu orang yang suka gadget, Pak, emang bisa ditahan? Pasti saudara akan keluar juga cerita tentang perkembangan gadget. Kan? Saudara mengerti yang saya maksudkan ya? Ada orang-orang yang sukanya mobil. Nah, Pak Yosi ini hobi. Nanti orang-orang yang suka hobinya di sini saudara, loh nggak bisa dibohongin kok. Coba duduk aja sebentar, ngobrol. Nanti kalau sudah ketemu yang sama-sama suka, saudara bisa melihat suaranya beda, matanya kilatnya beda, saudaraku. Saudara ngerti yang saya maksudkan ya? Saudara nangkap ya? Orang punya penekanan beda-beda. Kalau sampai ini dicatat di dalam Alkitab, by the way saya nggak pernah baca raja lain di dalam Alkitab yang menu makannya seheboh Salomo. Cari. Kenapa ditulis? Ada alasan. Saudara mengerti yang saya maksudkan? Ini bahkan bukan hanya untuk orang satu istananya, saudara. Ini pesta-pesta besar pasti sering diadakan. Saudara mengerti yang saya maksudkan? Ke arah mana saya membawa saudara? Sekarang saya ajak saudara kilas balik papahnya Salomo. Daud. Apa yang ditekankan Daud di dalam Alkitab, saudara? Kalau saudara ingat Daud, ingat apa Bu? Daud mengejar orang-orangnya begitu rupa. Entah bagaimana caranya, 24 jam sehari pujian penyembahan harus naik di tahta Tuhan. Dan jangan salah, saudara jangan berpikir bahwa Daud miskin. Salah besar. Siapa yang mempersiapkan semua kebutuhan untuk bait Allah Salomo dibangun? Daud. Beda hatinya. Saudara bisa melihat yang saya maksudkan di sini? Daud bahkan di dalam Mazmur 69 ayat 10. Minggu lalu saya berbicara saudaraku. Alkitab mengatakan Pak, aku meremukkan diriku dengan berpuasa. Apakah saudara akan mengatakan seperti itu kalau puasanya maaf ya Pak ya. Puasanya jam 11 udah buka saudaraku. Lalu saudara bilang, aku meremukkan diriku dengan berpuasa. Gak ada saudara. Tahukah saudara? Daud menjaga lapar dan hausnya sampai akhir hayatnya.
Karena dia rajin berpuasa. Sebaliknya Salomo, dia bebaskan dagingnya. Mana ayatnya Bu? Ada. Yuk kita buka Pengkhotbah pasal yang kedua, kita lihat. Pengkhotbah pasal 2 ayatnya yang ke-10. Saya bacakan ya saudara. Aku tidak merintangi mataku dari apa yang dikehendakinya. Salomo nulis, Pengkhotbah itu ditulis Salomo sudah. Aku tidak merintangi mataku dari apa yang diingininya. Artinya gampangannya saudara, lihat apa, pengen apa, ambil. Aku tidak merintangi, Salomo katakan. Enggak dijaga, enggak mikir. Pengen itu dapat, pengen ini dapat. Kita lanjutkan ya saudaraku. Dan aku tidak menahan hatiku dari sukacita apapun. Wah, poin saya yang kedua saudaraku, saudara catat. Doa puasa membantu saudara mengendalikan diri dan membatasi daging. Supaya apa saudara? Roh bisa berkembang. Karena kalau saudara membiarkan daging ini ya saudara, gak heran Salomo itu sangat gampang tergoda. Sangat gampang, dia nggak bisa lagi menahan diri, memang sudah nggak bisa. Gitu. Gak heran, begitu ada godaan di depan muka saudara, di depan mata, dia nggak bisa lagi. Kenapa? Sesederhana. Ketika daging ini kuat, apa yang terjadi Pak? Roh lemah. Itu nggak bisa saudara, itu hukum saudaraku. Sebaliknya doa puasa itu membatasi daging. Yang tadinya saudara mau makan ini makan. Lihat apa enak makan. Jam 12 makan. Jam 2 pagi makan. Kan? Daging ini enggak ada batasnya. Pada saat kau berpuasa, ini yang saya sarankan saudara. Pakai puasa, sengaja. Bahkan, nah ini tricky saudara. Godaan puasa itu ada di jam 3, jam 4, jam 5 saudara. Loh beneran, tricky. Kalau zaman saya dulu saudara, rumah masih di Solo. Tiap jam 4, jam 5, itu depan rumah saudara. Teng. Tukang bakso lewat. Teng, tukang sate. Saudara. Dan saudara tahu dong kalau sate Madura, itu kalau sudah berhenti depan rumah, dia gini aja saudaraku. Asap masuk saudara. Biasanya di waktu-waktu itu saudara, anak Tuhan, itu alkitabiah sekali saudara. Mereka akan mulai berkata, Tuhan Maha Tahu. Tuhan penuh kasih. Tuhan tahu hatiku. Makan, saudaraku. Endingnya jelas. Tapi sebenarnya saya tantang saudara ya. Puasa, minggu lalu kita belajar yang satu ini. Saudara bisa dengarkan khotbahnya. Puasa diniati dengan enggak, itu beda. Sepakat ya? Sepakat. Kali ini saudara, niati puasa saudara di titik yang sebenarnya kita tuh mau makan tuh bukan lapar kok. Tapi mulutnya itu udah kayak ini loh saudara. Gak tahu gitu, jadi sebenarnya kalau dibilang ya sekarang ini saat ini saya belum makan, saya gak lapar jujur saudara. Malah kalau saudara lanjutkan di jam 6, rasa laparnya hilang. Oh bener ya, ini ngalami semua kan. Tapi jam 3, jam 4, jam 5 itu loh saudara. Gak tahu kenapa gitu. Boleh nggak saya minta saudara, yang kali ini puasanya diniatin. Tekan. Memang dengan sengaja kita tahu, ditekan. Supaya apa? Rohnya naik. Sepakat ya?
puasa kali ini saya perkatakan momentum kebangkitan roh di gereja keluarga Allah satu demi satu. Raksasa di tempat ini bangkit kembali. Ketika saudara berpuasa yang ketiga, yang terakhir ini saudaraku. Bukan hanya kita menekan, tapi berpuasa itu memberi ruang. Sehingga kita ini bisa menerima kepenuhan yang lebih besar. Jadi bukan hanya ditekan supaya rohnya bangkit, enggak. Tapi tiba-tiba rohnya tuh melar. Saudara. Ibarat apa sih? Spon itu loh saudaraku. Ketika kita puasa, itu nyerapnya lebih kencang. Saudara. Di kondisi paling kering-keringnya, nyerapnya itu paling kencang-kencangnya. Puasa itu membuat daya serap roh saudara jauh lebih besar. Buktikan kata-kata saya saudara. Dalam Alkitab, minggu lalu saya katakan, doa puasa selalu mendahului perkara besar. Cek, saudara jangan cepat-cepat bilang amin. Saya tuh malah senang ada jemaat yang bilang, hah gitu. Soalnya habis amin saudara gak ngecek apa-apa. Tapi kalau saudara bilang, hah? Saya berharap sampai rumah saudara buka Alkitab saudara gitu saudaraku. Cari sungguhan kata puasa apa benar sih yang dikatakan Pastor Nita gitu kan. Cari sendiri saudara. Yesus sendiri ya saudara. Kalau saudara renungkan lagi, apakah Yesus gak suka berdoa? Loh jangan salah loh saudara. Alkitab mencatat berkali-kali Yesus berdoa. Dia banyak berdoa, dia suka berdoa. Tapi apa yang dia alami setelah 40 hari 40 malam dia berpuasa. Oh gila saudara. Boom. Iblis ngodain dia aja dijadiin bulan-bulanan kok sama Yesus. Orang yang lohnya melar saudara. Enggak susah ngalahin godaan. Coba kalau saudara, masa sih pastor saya malah suka? Coba. Saya malah suka orang yang begini saudara. Coba. Terapkan itu dalam hidupmu. Ketika rohmu melar saudara. It's easier for you to stand firm. Pada saat Yesus keluar 40 hari 40 malam dari doa puasa, tiba-tiba saudara boom. Dimanapun Yesus berada nggak bisa sepi. Orang berbondong-bondong kejar Yesus. Dimanapun dia berada orang pengen pegang jubah-jubahnya. Mujizat tanda terjadi begitu saja. Doa saya hari ini saudaraku. Giant-giant yang seperti ini lahir dari keluarga Allah. Oh yes, saya tantang saudara. Bagi saya kali ini puasanya terlalu cepat 21 hari. Kalau saudara mau lanjutkan. Lanjutkan lagi. Di Jogja ini ya saudaraku sampai jadi pusat kebangunan rohani besar di Indonesia. Karena ya saudaraku, satu-satunya saya pernah menceritakan ini, pemain musik boleh maju ke depan. Satu-satunya gereja yang ketika saya datang ke sana, sorry saudara, saya ngeper. Saya cerita gini gak apa-apa ya saudara? Saya cerita ke saudara, saya ngeper. Kenapa saya ngeper saudara? Di gereja lain biasa kalau saya datang, kita sering deh sama Pak Yosi, Susan apa, wah nanti kita ginikan ya, nanti kita pulang bisa nih, bisa. Kita buat jadi begini, Tapi ketika saya ke Nigeria sudah, saya melihat yang ada di sana. Alasan saya ngeper bukan jumlah orangnya sudah. Saya tahu, bayar harga yang sudah dilakukan Pastor E.A. Adeboye di tempat yang tidak terlihat. Beliau itu sudah terbiasa saudaraku dalam 1 tahun. 3 kali. Dia berpuasa 40 hari, 40 malam, tanpa makan, tanpa minum. Saya waktu dengar itu nangis. Saya nangis. Jujur butuh waktu 1 tahun pulang dari Nigeria itu saya berani menjawab tantangan Tuhan. Setiap kali Tuhan tanya, setiap kali biasanya saya pergi ke satu tempat, ini Pak Yosi tahu nih. Karena sering gitu, kita pasti langsung,
berani nih, bisa gitu. Sampai di Nigeria Tuhan ganti tanya, gimana Nita? Berani? Saya ngeper, saudara. Setahun, saudara. Setiap kali Tuhan datang dalam doa saya cuma bisa nangis. Saya tahu harga yang dibayar. Disalibkan dagingnya begitu rupa, saudara. Orang hanya lihat keberhasilan. Orang hanya lihat nama besar. Orang lihat suksesnya. Tapi ada satu raksasa di Nigeria yang saya bersyukur saya masih bisa berjumpa beliau dalam kondisi hidup. Saudara. Karena sudah begitu banyak raksasa sudah meninggalkan kita pulang, saudaraku. Saya sudah jarang berjumpa dengan raksasa-raksasa seperti ini. Saya bisa melihat bagaimana dia memang sengaja, saudaraku, menghabiskan dagingnya. Hidup hanya belajar mengikuti kehendak Tuhan. Dan karenanya dia memberikan kepada kita target yang begitu tinggi untuk dikejar, saudara. Itu yang saya sebut sebagai legacy. Setiap kita tidak ada yang terkecuali, kita pasti pulang ke rumah Bapak. Tapi bagaimana kau hidup? Meninggalkan jejak kaki. Jejak kaki seperti apa yang kau mau tinggalkan? Dimulai dari hal yang sederhana. Lapar dan haus. Berapa banyak dari saudara yang kau mau? Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai. Bangkit berdiri jemaat Tuhan. Boleh saya undang para pelayan Tuhan untuk maju ke depan. Kita akan mengadakan pelantikan, saudaraku. Saudaraku, orang-orang yang menyala-nyala, berapi-api, itu membuat hati saya bersuka cita, saudara. Honestly. Saya selalu mengatakan kepada mereka, you are blessed. Kenapa, saudaraku? Orang yang rohnya lapar dan haus, makan satu porsi normal gak akan cukup. Betul? Saudara buka puasa saya tanya. Bisa makan nasi cuman setengah piring? Terus saudara behave nice gitu? Buka puasa makan pelan-pelan? Yang bener aja. Wah, makanya orang yang lapar dan haus pasti mau double porsi. Gak heran kau datang ibadah sekali gak cukup. Kau pengen datang lagi. KKR 10 hari yang lain bosen, kepengen ikut terus, Bu. Betul?
Doa yang lain sejam lama, buat saudara sejam gak ada rasanya. Ikut pondok Daud yang lain males, saudara seminggu sekali aja kurang. Itu loh saudara. Orang yang kalau lapar hausnya kayak gitu. Oh saya selalu iri saudaraku. Iri dalam sisi positif. Melihat orang-orang seperti ini, itu membuat hati saya bersukacita. Kenapa? Yang begini ketemu Tuhan. Kalau ketemu Tuhan, ketemu segalanya. Boleh saya pesan para pelayan Tuhan? Di dalam kita melayani Tuhan, jangan sampai kehilangan lapar dan haus. Kalau enggak pelayanan jadi, maaf Bu, beban. Datang ke gereja seminggu sekali untuk melayani, berat. Enggak enak. Tapi kalau lapar dan haus, kerja buat Tuhan selalu manis. Biar pikul salib, selalu manis. Amin saudaraku, angkat dua tanganmu yo. Pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Para pelayan Tuhan, angkat kedua tanganmu. Saat ini juga terima pengurapan yang dari Tuhan. Angkat kedua tanganmu saudaraku. Sejak dari hari ini, pengurapan itu ada atas hidupmu. Amin. Terima hikmat yang daripada Tuhan. Amin. Untuk menyelesaikan tugas yang diberikan atas hidupmu. Sejak dari hari ini pengurapan itu menyegarkan engkau kembali. Amin. Sejak dari hari ini pengurapan itu menguatkan dan memampukan engkau. Amin. Yang tadinya tidak mampu, yang tadinya terbatas, yang tadinya serba tidak bisa, dimampukan melampaui batas. Hamba-Mu berdoa Tuhan untuk setiap jemaat-Mu. Angkat kedua tangan-Mu jemaat Tuhan. Diberkati engkau oleh Tuhan. Amin. Diberkati keluargamu. Amin. Dari hidupmu lahir nantinya anak-anak tunas-tunas Daud yang besar di dalam takut akan Tuhan. Diberkati tanganmu ini. Apa yang dikerjakannya dibuat berhasil. Diberkati bisnismu, diberkati pekerjaanmu, diberkati usahamu, diberkati studi dan pelajaranmu. Atas hidupmu saudaraku. Panjang umur. Amin. Sehat, sesehat-sehatnya. Masa depanmu gilang gemilang. Diberkati pelayananmu. Jangan hanya do nothing saudara. Di tempat kerjamu, do something. Di bisnismu, do something. Di gerejamu, do something. Di masyarakatmu, do something. Biar dari hidup saudara satu demi satu demi satu demi satu, kesaksian demi kesaksian muncul atas hidupmu. Diberkati kesaksianmu, pemberitaan Injilmu oleh Tuhan. Pulanglah saudaraku dengan membawa sukacita, damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih Yesus Kristus, persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus
Roh Kudus sekarang sampai selama-lamanya. Engkau yang diberkati katakan bersama. Amin.